bonsai kok harus diukur Pak? Itu sebenarnya itu apa itu? Apakah ada ADART dari PPBI mengenai pembayaran gitu, misalnya per senti berapa atau per meternya berapa, itu ada nggak Pak? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bang Samson Jowo yang punya channel channel Lokatro. Oke sahabat-sahabat semuanya, kembali ke tempatnya Pak Ngadimin untuk memenuhi beberapa pertanyaan yang sempat tertunda karena waktu. Di sini sudah ada Pak Ngadimin, kita salami dulu. Assalamualaikum Pak Ngadimin. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Alhamdulillah sehat Mas. Sekali lagi Bang Samson kesini ngerepotin nih Pak. Gak apa-apa, santai aja. Santai. Jadi maksud kedatangan saya kesini itu memenuhi salah satu pertanyaan lah di kolom komen Bang Samson Ya. Di video yang telah tayang Pak mengenai ukuran bonsai. Nah, jadi ya. ya ini perlu saya sebutkan untuk yang bertanya ini yang punya akun Sumomurti 6052. Mas Sumomurti ini bertanya mengenai cara mengukur untuk bonsai style rough ini Pak. Oh iya. Ya, jadi yang perlu Bang Samson pengen tanyakan ini sebelum kita berlanjut ke ukuran, ini pengertian dari rough dulu ini Pak. Ini. Dari rough dan yang sejenisnya itu seperti apa itu Pak itu? Halo. Paham. Oke. Ya. Halo teman-teman, sahabat bonsai semuanya. Jadi ini saya kebetulan ada tamu dari konten kreator kita yang melanglang buana ini Mas Samson ini ya. Ya, alhamdulillah berkat dukungan dari teman-teman. Ya. Dukung selalu, jangan lupa subscribe, like, komen dan komen. Oke, gitu. Gimana Pak ini? Oke. Untuk pengertian rough dulu jadi, ini. Ya. Gini teman-teman, jadi ada kita itu kadang ditemukan dengan sebuah bonsai yang disebut rough. Ya. Ada connecting root. Oh ya. Kemudian ada lagi bunjin. Ada lagi jelas-jelasnya itu grouping. Ada lagi klam atau berumpun klam itu Mas. Nah itu memang kalau untuk pengukuran bunjin itu sama dengan yang formal biasa. Nanti kalau perlu bunjin saya ada contoh ya. Ini yang rough dulu Pak. Yang dari Mas Sumomurti itu. Gimana itu Pak itu pengertiannya? Ya. Begini, jadi untuk bonsai yang bergaya rough. Ya. Rough atau connecting root. Atau pohon yang semula tumbang. Mestinya pengertian rough itu. Ya. Pohon yang tumbang, basa Jawane ambruk teman-teman. Ya. Ambruk kemudian pohon itu menyentuh tanah. Ya. Atau enggak pun terjadi. Ya. Ambruk artinya apa nih? Dilosor Pak pokoknya. Dilosor. Gitu Mas. Pada akhirnya dia akan tumbuh pohon-pohon yang ke atas. Oh iya. Adanya pohon yang ke atas itulah yang pada akhirnya kita buat sebuah bonsai. Ya. Kumpulan bentuk-bentuk bonsai di situ dari beberapa pohon tersebut. Ya. Itu namanya rough. Pohon yang tumbang, ada tumbuh pohon lagi yang ke atas. Ya. Itu yang akhirnya kita upayakan, kita usahakan dibuat bentuk bonsai. Oh, seperti itu. Tuh. Nah, kemudian dari pohon yang tumbang tadi, ada kemungkinan karena itu menyentuh media, ada yang bisa tumbuh akar baru, pohon yang tumbang tadi, gitu. Ada yang tidak, tergantung karakter hidup daripada pohon tersebut. Oh. Kalau sampai dengan ada tumbuh akar baru,
kemudian akar ini akan melebihi besaran dari pohon yang tumbang tadi, Ya. itu pada akhirnya juga pohon yang tumbang itu menjadi akar juga pada akhirnya. Oh, Kalau iya, besar akarnya dan sebagainya atau imbang lah, Ya. itu akan menjadi kayak akar juga. Nah, kemudian menginjak kepada connecting root, teman-teman. Nah, bonsai connecting root itu connect itu berhubungan, root Ya. itu akar. Jadi akar yang saling berhubungan. Nah, Pukul. ya, semula akar yang menjalar, Ya. akar menjalar jauh, kemudian nongol neng dhuwur media lah ya, nongol ki apa bahasa Indonesiane? Nggih, Mak beduduk, Pak. duduk menjalar. Ya. Kemudian di situ terubus pohon-pohon baru, kitanya. Oh, iya. Pohon-pohon yang tumbuh inilah kemudian diupayakan menjadi bentuk sebuah bonsai. Begitu. Oke. Nah, inilah connecting root, artinya akar yang berkaitan. Jadi kan tumbuh akar, tumbuh pohon ke atas ini, Ya. antara pohon satu dengan yang lain itu terkonek, terhubung dengan pohon yang lainnya, Oh, seperti terhubung, nggih. Connecting root, itu. Oke. nggih, atau apa ya? Kalau ada istilah yang mengistilahkan bahwa itu bentuk perahu atau apalah gitu. Ya. Bonsai bentuk perahu dan sebagainya. Ya. Itu. Sekali lah namanya. Oke, itu ada dua tadi antara raft dan connecting root. Sudah jelas belum, Pak? Ya, Kira-kira? oke, jelas. Oke. Kemudian ada lagi yang grouping. Grouping. Ya, bonsai yang bergaya grouping itu adalah namanya grouping. Ya. Itu dia bergrup. Bergrup, Artinya dalam satu pot terdiri dari beberapa pohon. jumlah pohon yang mempunyai kehidupan sendiri-sendiri atau akar sendiri-sendiri. Tidak ada connect ya di situ. Tidak ada connect antara akar yang satu dengan akar yang lain atau pohon yang satu dengan pohon yang lain. Oke. Jadi apa tadi, grouping itu adalah yang bonsai yang apa jenenge, yang terdiri dari satu pot ini terdiri dari beberapa pohon. pohon, Ya, gitu. oke. Nah, biasanya teman-teman kalau membuat grouping ini juga kita harus sangat berhati-hati, artinya memperhatikan perspektifnya, karena itu kita ibaratkan sebuah hutan. Iya. Sebagai contoh misalnya kalau kita gambar atau motret, itu pohon yang depan itu kelihatan besar. Iya. Nah itulah buatlah yang kalau membuat grouping itu yang pohon yang besar itu taruh depan. Ya. Kemudian pohon-pohon yang lain di belakang itu usahakan kelihatan. Gitu. Jadi perspektif harus kita perhatikan dalam Ya. membuat grouping. Oke. Nah, itu yang apa tadi? Grouping ya. Ya. Berikutnya ada lagi bergaya klam. Klam Klam. itu adalah berumpun. Artinya dari pangkal batang yang klam atau berumpun itu, Ya. dari pangkal batang tumbuh beberapa pohon, lebih dari 2. Itu namanya klam. Klam. Ya, atau berumpun. Oke. Nah, itulah klam. Ada lagi pertanyaan kita ya? Ya, sekarang kita ke poin, Pak. Ke Oke. poinnya cara mengukur yang untuk raf lah. Oh iya iya iya. Meskipun di sini tidak ada bonsai raf, nanti saya akan berusaha untuk memvisualisasikan dan menerjemahkan lah apa yang disampaikan Pak Ngadimin ini dengan sebuah gambar. Ya, Oke, cara mengukurnya, Pak? ya Pak. Mas, nanti kita contohkan saja, Iya. cara contohkan saja. Jadi begini, cara mengukur bonsai tadi yang saya sebutkan, klam atau Grouping. berumpun, Atau raf. kemudian grouping, Raf. wrap, dan connecting root. Ya. Itu, Ya. itu adalah sama. Ya. Yang saya sebutkan ini sama Ya. semua. Nah, caranya adalah dari bibir pot kita ukur ke atas sampai kepada ujung pohon Yang tertinggi, atau mahkota yang tertinggi atau keringan yang tertinggi, Ya. batang yang tertinggi. Kalau keringan kan itu dari batang, teman. Ya. Ya. Itu pokoknya yang tertinggi ditambah bentangan secara keseluruhan, artinya cabang yang kiri
diukur ke cabang yang kanan secara keseluruhan, ditambah tadi dari ketinggian, ditambah bentangan, dibagi 2. Oh, begitu caranya. Berarti poinnya tetap sama Pak ya? Sama. Ya, dari tadi yang saya sebutkan tadi cara pengukurannya sama. Kemudian ini lagi Pak. Untuk yang punya akun Cikal Sablon 4596. Ini menanyakan cara ukur bunjin. Nah, kalau untuk yang cara ukur bunjin ini kita langsung ke tempat ke praktek aja Pak. Semuanya, untuk kali ini kita langsung praktekkan untuk mengukur dari bonsai bunjin yang kebetulan nih di koleksi Pak Ngadimin. Ini gimana Pak untuk pengukuran dari bonsai bunjin ini? Iya, untuk pengukuran bonsai bunjin mestinya sama dengan kita mengukur bonsai yang yang formal atau yang tegak ke atas. Begitu kurang lebihnya. Jadi cara mengukurnya adalah seperti ini. Jadi sama ya cara mengukurnya. Nah, ini teman-teman, karena ini ada keringan yang lebih tinggi dari mahkota ini, memang calon kelompok mahkota akan saya buat di sini nih. Nah, di sini ada keringan yang kita ukur itu adalah dari bibir pot, ini bibir pot, sampai kepada ini pohon tertinggi. Ini kebetulan pohon tertingginya adalah keringan. Nah, ini adalah 50 cm ya. Kelihatan ya, 50 cm. Nah, seperti yang saya serangkan kemarin, berarti kalau 51 ini 51 cm nanti. Nah, ini berarti termasuk yang medium. Ukuran medium ini, ukuran medium, karena medium itu adalah 30 sampai dengan 60 cm. Ini 51. 51 ini 51. Jelas ya? Ya, oke. Jadi cara mengukurnya begini. Kemudian ini kebetulan ada, saya punya yang tapi belum jadi juga, ini masih bahan teman-teman. Ini yang tidak ada keringan, ini adalah cara mengukurnya sama. Dari bibir pot sampai kepada ujung mahkota. Ini kebetulan nanti jadinya 30. Ini berarti nanti small jadinya. Ini sekarang baru 28. Nih. Nah, nanti jadi maksimalnya adalah 30 kurang lebih. Karena di daerah sini nanti akan saya bentuk kelompok mahkota. Begitu kurang lebihnya. Jadi begitu caranya mengukur untuk bonsai bunjin. Begitu kurang lebih teman-teman yang tanya tentang bagaimana cara mengukurnya bonsai bunjin, Oke. Ada lagi pertanyaan dari saya ini Pak ini. Ini agak sedikit nyetel. Kenapa ini bonsai kok harus diukur Pak? Itu sebenarnya itu apa itu? Kenapa harus diukur? Iya begini ya. Bonsai itu mestinya harus diukur. Itu memang yang pertama itu adalah untuk menandai daripada apa ya istilahnya itu jati diri bonsai ini sendiri. Jati diri bonsai, jati dirimu itu besarnya itu seberapa pohonmu, kemudian tinggimu itu seberapa. Sama halnya misalnya dengan misalnya tahu wah di sana ada cewek, semampai lah, semampainya itu berapa tingginya, kemudian bodinya bagaimana, langsing apa gemoy dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jikalau kita mengikuti kontes, itulah bonsai ini akhirnya diukur, menentukan volume tempat yang akan dipakai untuk meletakkan ini. Sehingga pembayarannya pun untuk membedakan pembayarannya atau pendaftaran itu, kalau yang ukuran small bayarnya sekian, untuk yang medium sekian, lat sekian, kurang lebih seperti itu. Untuk membatasi hal yang demikian itu. Kemudian lagi nih Pak, untuk itu kan untuk menentukan pembayaran kalau di kontes. Apakah ada ADART dari PPBI mengenai pembayaran itu, misalnya per senti berapa atau per meternya berapa, itu ada nggak Pak? Kebetulan kalau dari ADART-nya penentuan pendaftaran tidak ada. Jadi itu yang menentukan itu adalah intern panitia. Intern panitia. Betul. Oke. Jadi kayak misalnya Pamlok
di Semarang itu belum tentu Sama ya, Pak? dengan pamlok yang di Jogja atau Bali dan seterusnya. Oh, kebijakan lah itu ya. Iya, kebijakan dari panitia itu sendiri. Oke, Gitu. terima kasih Pak Ngadimin atas waktunya. Sama-sama Mas Samson. Oke, demikian tadi sahabat-sahabat semuanya sudah jelas untuk yang bertanya, untuk akun-akun yang Bang Samson saya sebutkan tadi di depan. Mudah-mudahan bisa jelas. Kalau kurang jelas ya diputar lagi lah biar jelas gitu. Kurang lebihnya Bang Samson minta maaf. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan. Makasih Pak. Sama-sama. Ya.